Saya akan mempresentasikan sebuah kasus mengenai adenoma pleomorphic palatum. Di sini untuk mulai dengan pendahuluan, kelenjar ludah terdiri dari dua, yaitu mayor dan minor. Untuk mayor terdiri dari tiga, yaitu kelenjar ludah parotis, kelenjar ludah submandibula dan sublingual, serta kelenjar ludah minor ada 800 sampai 1000 buah tersebar pada area submukosa sinonasal, cavum oris, faring, laring, trakea, pulmo, dan telinga tengah. Berikut adalah contoh dari kelenjar ludah minor tersebar pada area palatum. Kemudian untuk histologinya sendiri terdiri dari sel serosa, mukus, dan campuran yang terdiri dari sel acini, ductus intercalated, striated duct, dan excretory duct. Untuk kelenjar ludah menerima inervasi parasimpatetik dari nervus palatina oleh ganglion sphenopalatina. Lalu ini untuk anatomi palatum sendiri, palatum adalah lempeng horizontal yang membagi antara cavum oris dengan cavum nasi. Untuk epitelnya sendiri pada bagian inferior dengan epitel cavum oris, sedangkan untuk bagian superior seperti epitel respirasi. Untuk vaskularisasinya sendiri terdiri dari nervus palatina mayor, nervus palatina minor, kemudian nervus nasopalatin. Untuk pleomorphic adenoma sendiri merupakan tumor jinak yang berasal dari epitel dan mesenchyme, yaitu sel interkalasi atau intercalated cell dan myoepitel. Yang ditandai dengan massa dengan batas tegas yang diliputi oleh kapsul fibrosa dan berasal dari proses fibrosis parenkima salivari dan sering juga disebut dengan kapsul palsu. Untuk epidemiologinya sendiri, ditemukan ada 2-3 kasus per 100.000 penduduk dan 50% dari tumor tersebut meliputi 50% dari tumor kelenjar ludah. Predominasinya pada perempuan dan biasa ditemukan pada usia dekade 3-6. Untuk lokasinya sendiri yang paling sering sebesar 85% adalah pada kelenjar ludah parotis, sedangkan sisanya tersebar di kelenjar submandibula dan kelenjar ludah minor. Berikut adalah persebaran adenoma pleomorphic pada kelenjar ludah minor. Mayoritas terdapat pada palatum, terutama palatum durum, kemudian lidah, diikuti lidah, kemudian bibir. Untuk etiologinya sendiri dari adenoma pleomorphic sampai saat ini masih belum diketahui. Namun ada beberapa teori. Yang pertama adalah radiasi atau radioterapi kepala leher. Diketahui bahwa dalam 10-15 tahun terakhir terdapat peningkatan kejadian adenoma pleomorphic seiring dengan peningkatan adanya radioterapi. Juga ditemukan adanya adenoma pleomorphic pada pasien-pasien post radiasi kepala leher. Selain itu juga mulai ada teori mengenai simian virus atau SV40 yang berperan pada adenoma pleomorphic dan beta-catenin. Untuk patogenesisnya, yang sampai saat ini dipahami adalah adanya beberapa abnormalitas kromosom yang kemudian menyebabkan perubahan pada salivary gland yang menyebabkan adenoma pleomorphic. Beberapa gen yang berperan yang diketahui berperan adalah gen plagi, kemudian gen AT-HOOK2, HMGA2, gen beta-catenin beta-1, dan HMGA2 dan fusi dengan nuklear faktor 1B. Untuk diagnosisnya sendiri dari adenoma pleomorphic ditegakkan dengan pemeriksaan histopatologi. Sebelumnya dilakukan anamnesis, dilanjutkan pemeriksaan fisik, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi, sitologi, dan radiologi. Untuk radiologi sendiri, CT scan atau MRI untuk menentukan lokasi, ukuran, perluasan tumor. Pada area palatum, CT lebih dianjurkan untuk menilai keterlibatan palatum durum dan ekstensi ke cavum nasi. Manifestasinya sendiri secara klinis adalah massa asimptomatik yang tumbuh perlahan, unilateral, dapat berukuran besar apabila tidak diterapi dengan konsistensi seperti rubbery atau firm. Histopatologinya sendiri, adenoma pleomorphic disebut dengan pleomorphic atau banyak bentuknya merupakan campuran antara epitel poligonal dan myoepitel yang berbentuk spindle. Kemudian ada berbagai tipe dari adenoma pleomorphic secara histopatologi, yaitu tipe selular, tipe mixoid, dan tipe campuran, bergantung dari sel mana yang mendominasi pada area histopatologi yang diperiksa. Berikut adalah contoh histopatologinya. Berikut adalah gambaran adenoma pleomorphic pada CT scan, yaitu adanya batas tegas dengan densitas yang kurang lebih dengan jaringan sekitarnya dan bersifat inhomogen. Lalu ini adalah gambaran pada MRI, adanya batas tegas heterogen dan terdapat perbedaan yang kontras antara lesi dan jaringan sekitar.
Untuk tata laksananya, terapi utama dari adenoma pleomorfik adalah eksisi operatif. Apabila terdapat keterlibatan tulang, periosteum dan tulang juga ikut diangkat. Defek jaringan lunak dapat dilakukan rekonstruksi atau dibiarkan sehingga untuk terjadinya secondary healing dan menjadi granulasi. Apabila terdapat defek tulang, dapat dipasang obturator. Untuk prognosis, dilaporkan bahwa adenoma pleomorfik memiliki rekurensi yang range-nya sangat berbeda antara masing-masing literatur dari 5 sampai 50%. Dipengaruhi oleh tumor spillage atau kebocoran tumor dari kapsul dan eksisi operatif yang inadekuat. Maksudnya adalah dengan margin yang masih positif. Rekurensi terutama juga dapat terjadi pada pasien yang usia muda muncul adenoma pleomorfiknya atau terdapat invasi palatum kontralateral, sinus maksilar dan kafum nasi. 2-9% pada kasus-kasus adenoma pleomorfik dapat bertransformasi menjadi malignansi. Untuk laporan kasusnya, kami hadapkan pasien laki-laki berusia 57 tahun yang datang dengan keluhan utama benjolan di langit-langit mulut sejak kecil, yaitu kurang lebih dari 40 tahun yang lalu, berukuran awalnya sebesar kelereng, permukaannya halus dengan warna sama seperti sekitarnya. Benjolan tidak dirasakan membesar maupun mengganggu aktivitas. Namun 12 tahun yang lalu, pasien memeriksakan benjolan tersebut dan disinar serta diberikan obat. Selama kurang lebih 1 tahun, benjolan tersebut kemudian pecah dan mengeluarkan darah. Sejak saat itu, benjolan kemudian membesar. 2 tahun yang lalu, pasien sempat berobat ke Poliklinik THTKL dengan benjolan yang sudah membesar dan mudah berdarah apabila pasien makan makanan yang keras. Biasanya pendarahan tidak banyak dan bisa berhenti sendiri. Untuk nyeri pada benjolan, keluhan gangguan makanan minum, sesak nafas, gangguan mengunyah disangkal pada pasien, keluhan telinga juga disangkal. Dilakukan biopsi dengan hasil jinak dan direncanakan untuk operasi, namun sempat lost to follow up karena pandemi. Saat ini pasien datang lagi ke RSUP Dr. THTKL Sorjito dengan keluhan sudah sulit untuk bernafas melewati mulut, kemudian suaranya terdengar sengau. Untuk penurunan berat badan disangkal, pasien memiliki riwayat TB paru pada tahun 1980, pekerjaannya saat ini karyawan swasta, riwayat penyakit lain disangkal. Berikut adalah tanda-tanda vital pada pasien dalam batas normal. Dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan CAE, auris dextra et sinistra dalam batas normal, membran timpani dextra et sinistra intak dengan refleks cahaya positif, kafum nasi dextra et sinistra dari rinoskopi anterior tampak dalam batas normal, sedangkan pada rinoskopi posterior sulit dinilai ada massa. Kemudian pada orofaring tampak massa kemerahan, teraba keras dengan nyeri tekan, tidak ada nyeri tekan, berbenjol-benjol pada area palatum. Pada laringoskopi indirect dalam batas normal. Pada leher ditemukan adanya benjolan dengan ukuran 3x3x2 cm, warna sama dengan kulit sekitar pada kolidextra. Berikut adalah tampakan bagian kafum auris pada pasien, tampak adanya massa yang berbenjol-benjol pada area palatum. Berikut adalah MSCT kepala yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022, tampak adanya lesi inhomogen pada area palatum yang meluas hingga ke area nasofaring. Pada MSCT kepala dengan kontras tampak lesi inhomogen yang mengisi area kafum auris hingga ke nasofaring. Dan dilakukan pemeriksaan biopsi pada massa palatum yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan kesimpulan jaringan biopsi merupakan pleomorphic adenoma. Belum menunjukkan tanda ganas. Kemudian dilakukan pemeriksaan AJH pada benjolan pada kolidextra, disimpulkan dengan guiding USG tidak didapatkan sel ganas. Pasien didiagnosis dengan tumor palatum dengan PA adenoma pleomorphic yang direncanakan tracheostomi, ekstirpasi tumor palatum, pemasangan obturator oleh TS prosto. Untuk masalah yang akan dibahas adalah mengenai epidemiologi dan perjalanan penyakit pada pasien. Pada pasien sudah dilakukan operasi kemarin dengan hasil massa yang diangkat berukuran kurang lebih 9 kali 6 cm. Berikut adalah hasilnya, pasien menggunakan obturator. Untuk diskusinya, pada pasien ini ditemukan laki-laki 57 tahun dengan massa palatum sejak lebih dari 40 tahun yang lalu sejak kecil. Awalnya teraba halus dan tidak membesar, kemudian membesar dalam 10 tahun terakhir. Sesuai dengan teori bahwa terdapat benjolan pada palatum yang pertumbuhannya lambat, tidak nyeri dan terasa keras atau firm, dapat muncul dari usia anak-anak. Biasanya muncul pada dekade usia 3 sampai 6
30-an sampai 60-an. Pada pemeriksaan fisik et regio palatum durum et sampai mula, bilateral tampak massa kemerahan, teraba keras, berbenjol-benjol, tampak tanpa nyeri tekan yang meluas hingga ke koana. Pada teori, adenoma pleomorfik pada area palatum dapat ditemukan massa palatum unilateral atau ekstensi ke kontralateral dengan ukuran yang bervariasi. Adenoma pleomorfik palatum dapat meluas hingga ke cavum nasi atau sinus maxilla. Pada CT scan ditemukan lesi inhomogen, hyperisodens di area palatum durum meluas ke area nasofaring dengan area nekrotik dan kalsifikasi intralesi. Kemudian lesi isodens juga ditemukan adanya mengisi sinus maxillaris bilateral. Pada teori, pada CT scan dapat ditemukan adanya lesi dengan batas tegas, densitas kurang lebih sama dengan sekitarnya, sama juga dengan pada pasien bersifat inhomogen. Untuk histopatologi, ditemukan adanya fragmen jaringan ikat dan dilapisi epitel squamous kompleks dengan sarang-sarang tumor yang tersusun solid, sebagian tubular dikelilingi mioepitel. Ketahui bahwa adenoma pleomorfik berasal dari sel mioepitel dengan sitomorfologi epiteloid, campuran epitel dengan mioepitel. Dapat dibentuk spindle plasmasitoid hialin atau dengan sitoplasma yang jernih. Izin melanjutkan, pasien ini dilakukan trakeostomi. I 57 tahun dengan massa palatum sejak lebih dari 40 tahun yang lalu, membesar sejak kurang lebih 10 sampai 12 tahun morfik. Pasien dilakukan trakeostomi, ekstirpasi massa dan pemasangan obturator. Terima kasih. Mohon asupannya, dokter.